Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenali nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal share ke teman-teman tentang soal UTBK SNBT tahun 2024. Namun buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Karena insya Allah selain aku bakal bahas soal-soal di YouTube channel ini, aku juga bakal bahas mengenai jalur masuk perguruan tinggi yang teman-teman impikan. Jadi teman-teman langsung aja subscribe channel YouTube aku sekarang karena subscribe itu gratis. Oke guys, kalau teman-teman udah subscribe, langsung aja kita masuk ke pembahasan di video kali ini yaitu tentang soal-soal UTBK SNBT tahun 2024. Oh ya teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini aku pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau ini itu soalnya aku ambil dari X atau yang dulu namanya Twitter ya. Dan ini tuh dari berbagai macam orang yang nge-share gitu ya. Dan itu entah bakal keluar di UTBK atau enggak, itu berarti tergantung dari teman-teman kalian yang nge-share. Kalau semisal memang itu soalnya pernah keluar di UTBK, berarti ya memang soal asli. Tapi kalau semisal enggak, ya mungkin tipenya kurang lebih sama gitu ya. Tapi seharusnya kalau untuk soal asli sih nggak bisa bocor ya seharusnya ya seperti itu karena ada pengawasannya kayak gitu. Nah oke, teman-teman bisa download soalnya di sini linknya, link soal teman-teman langsung download aja udah ada pembahasannya seperti yang teman-teman lihat di sini. Oke, yang pertama soalnya yaitu alat pendidiran lele pada 2 tahun lalu harganya lebih tinggi 20% daripada harganya saat ini. Apabila harga alat pendidiran lele tersebut saat ini adalah 24 juta, berapa harga alat pendidiran lele 2 tahun lalu? Nah, di sini aku misalin untuk alat pendidiran lele 2 tahun lalu itu X, tapi kalau misal teman-teman nggak mau misalin juga nggak apa-apa gitu ya, langsung ke penjabaran jawabannya gitu ya. Nah, caranya tuh gampang banget ya. Jadi teman-teman langsung aja tambahin harga saat ini ya. Harga saat ini ditambah dengan 20% dari harga saat ini. Kenapa 20% dari harga saat ini? Karena 2 tahun lalu itu harganya 20% lebih tinggi daripada harga saat ini. Otomatis kita harus ngambil berapa sih 20% dari harga saat ini untuk ditambahkan dengan harga saat ini gitu kan. Nah, jadi harga saat ini 24 juta ditambah 20% kali 24 juta sama dengan 24 juta plus 4 juta 800 sama dengan 28 juta 800. Udah gitu aja. Gampang ya, teman-teman ya. Oke, kita next soal selanjutnya. Yang kedua, setelah nyiapin lele, Nisa mau bikin kolam untuk lele yang mau dibudidayakan. Bentuk kolamnya seperti berikut ya. Ini bentuknya ini kolamnya. Apabila diketahui AB sama dengan 150 cm dan sudut ACB sama dengan alfa ya. Ini alfa atau A ya, ini antara itu pokoknya. Dengan tan alfa sama dengan 3/40, panjang PA banding AC sama dengan 5/4 atau 5/4. Panjang permukaan kolam lele yang akan Nisa buat adalah titik-titik meter. Nah, permukaan kolam kan berarti ini nih. Ini kotakan yang atas ini loh guys. Berarti nanti kita ngitungnya itu panjang PC ya, panjang PC yaitu PA ditambah dengan AC kayak gitu. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari AC ya, mencari AC ini. Nah, mencari AC, mencari si AC. Kenapa harus mencari AC? Karena kan untuk mengetahui panjang keseluruhan P ke C ini ya, PA sama AC gitu ya. Berarti kan kita harus mengetahui PA, terus kita juga harus mengetahui AC. Nah, si PA-nya ini dia itu belum diketahui juga ya. PA-nya belum diketahui, jadi nanti kita cari yang AC dulu karena AC itu bisa dihitung dari ini AB dengan perbandingan antara AB dengan AC gitu karena di sini sudutnya udah diketahui tannya berapa kayak gitu guys. Nah, yang pertama di sini tan alfa sama dengan 3/40, terus kemudian tan itu kan berarti D per sa ya. Kayak gini aku udah tulis ini depannya itu AB, sampingnya itu AC gitu ya. Jadi 150 per AC sama dengan 3/40 ya. 3/40 ini. Ini tinggal turunin ke sini aja. Nah, berarti di sini tinggal pindah ke sini. Ini aku coret gini ya guys ya. Nah, 3 sama 5 itu kan berarti 3 sama 15 berarti kan dia sisa 5 di sini. Nah, kayak gini kan. Maka dari itu di sini aku nulisnya 50. Terus kemudian 40-nya aku pindah ruas ke sini. Kayak gini. Jadi kali 40, 50 kali 40 itu 2000 ya, berarti AC-nya 2000 cm atau setara dengan 20 meter. Terus kita masukin ke perbandingan yang ini.
PA banding AC sama dengan 5/4. Nah, PA-nya berarti sama dengan AC-nya tinggal pindah ruas ke sini ya. PA sama dengan 5/4 kali AC. 5/4 kali 20 meter ya. 5/4 kali 20 meter sama dengan 25 meter. Nah, PA-nya udah ketemu. Terus tinggal nyari panjang PC, panjang keseluruhan ini. Panjang PC itu berarti dia PA mana nih tadi ini ya. PA plus AC sama dengan ini 25 ya, 25 ini ditambah dengan 20 sama dengan 45. Nah, udah ya. Udah ketemu. Berarti ini panjangnya adalah 45 meter gitu. Panjang permukaan kolam lele gitu guys. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya, setelah Nisa bikin kolam lele, akhirnya kolam tersebut diisi dengan air bersih dari sebuah tandon, gambar di samping ini ya. Air bersihnya dari situ. Hasil kucuran air berbentuk lingkaran sempurna di dasar kolam dengan setiap 1 detik jari-jarinya bertambah 10 cm. Ini ya hasil kucuran air berbentuk lingkaran. Ini kucurannya guys. Berapa selisih keliling antara detik ke-2 dan detik ke-4? Oke, berarti untuk mencari selisih keliling, kita tinggal kurangi aja keliling lingkaran yang detik ke-4 dikurangi keliling lingkaran detik ke-2. Keliling lingkaran itu 2πr, berarti ini tinggal 2πr yang keempat dikurangi 2πr yang kedua. 2pi-nya ini sama, tinggal dikeluarin, nanti rumusnya seperti ini, 2pi R4 min R2. Setiap detik R itu bakal ditambah setiap detik kucurannya ini, maka jari-jarinya akan di plus 10 cm dari jari-jari awal. Maka dari itu untuk R2 itu sama dengan R1 plus 10, R4 berarti R1 plus 30 ya. Sehingga 2pi R4 min R2 sama dengan 2pi R1 plus 30 min dalam kurung R1 plus 10 ya. Berarti min R1 min R10 ya. Min R1 min 10 berarti paham ya. Terus kemudian R1-nya ini tinggal kita coret seperti ini. Terus 30 min 10 sama dengan 20. 2pi kali 20, 40 gitu guys. Udah ya. Ketemu hasilnya 40. Lanjut. Berapa nilai T? T kali 3 plus 9 bagi 9 pangkat setengah sama dengan 24. Nah, caranya seperti ini gampang banget ya. T kali 3, 3T plus 9 bagi 9 pangkat setengah berarti 1 kurangi setengah sama dengan setengah ya. Jadi 3T sama dengan 24 min 9 pangkat setengah. Oke, berarti 24 min akar 9. Akar 9 itu 3, 24 min 3 itu 21. Berarti 3T sama dengan 3T sama dengan 21. Mohon maaf. Terus T sama dengan 21 dibagi 3 sama dengan 7. Gampang ya guys. Lanjut. 4 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan berdiri di suatu barisan. Banyaknya cara agar ketiga siswa perempuan berdampingan di barisan tersebut adalah A 720, B 360, C 144, D 72, E 48. Nah, di sini itu 4 laki-laki dan ada 3 perempuan. Di sini pengen membentuk susunan 3 perempuan selalu berdampingan. Caranya yang pertama, teman-teman kombinasiin dulu ada berapa banyak sih urutan perempuan nantinya yang berurutan itu yang selalu berdampingan. Karena ada 3 orang jadi 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, 6 cara. Terus kemudian tinggal kombinasiin satu barisan perempuan berdampingan berarti dihitung 1 ya. Jadi yang semula jumlahnya 7, perempuannya dihitung 1 kesatuan ya, berarti 4 tambah 1, 5 ya, jadi 5 faktorial. Nah, 5 faktorial ini dikalikan dengan 6 lagi. Kenapa? Karena di sini ada 6 cara untuk perempuan itu menyusun urutannya sendiri gitu. Jadi 5 faktorial dikali dengan 6. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 6 sama dengan 720 cara gitu. Terdapat sebuah bilangan 1415A 161 yang habis dibagi oleh 9. Tentukan nilai A jika A merupakan bilangan 1 digit non negatif ya. Nanti kita disuruh ngisi. Nah, syarat bilangan habis dibagi 9 itu adalah jumlah digit-digitnya habis dibagi 9. Jadi kita tinggal jumlahin aja ya. 1 plus 4, mana nih? 1 plus 4 plus 1 plus 5 plus A plus 1 plus 6 plus 1. Ya, jadi totalnya ini ada 19 plus A. Jadi itu harus habis dibagi dengan 9 ya. Nah, untuk yang mendekati pembagian 9 itu adalah 27. Jadi berapa ditambah 19 yang hasilnya 27 yaitu 8.
8. Ini ya. 8 tambah 19 kan 27 nih gitu. Jadi itu yang habis dibagi 9. Jadi jawaban untuk A sama dengan 8 gitu guys. Lanjut. Banyaknya susunan 5 angka berbeda dari angka 0, 1, 2, 3 dan 4 dari kiri ke kanan dengan angka pertamanya bukan 0 dan angka terakhir 1 atau 3 adalah bla 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 gitu ya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5, 5 angka berbeda ya dan akan disusun dari 5 angka berbeda. Urutannya juga berbeda. Angka-angkanya juga berbeda pastinya ya. Terus kemudian akan disusun dari kiri ke kanan ya. Jadi dari angka pertama ini ya, dari angka pertama kiri ke kanan gitu ya, nggak dibolak-balik berarti ya. Terus yang angka pertama itu yang selain 0 atau bukan 0 dan angka terakhir itu 1 atau 3 ya. Jadi di sini ada dua kemungkinan untuk angka terakhirnya. Ada dua kemungkinan. Terus angka pertama hanya ada 3 kemungkinan. Kenapa 3 kemungkinan? Karena di sini kan ada 5 angka. Nah, 5 angka ini udah dikurangi angka kelima, 1 ya, berarti 1 kemungkinan ya. Udah dikurangi 1 ya, 1 kemungkinan kalau diambil angka kelima. Terus kemudian dikurangi dengan angka 0 gitu ya. Jadi kalau udah dikurangi dengan angka yang di angka 5, terus kemudian angka 0 gitu ya. Jadi sisanya tinggal 3 gitu. Terus kemudian angka 2 itu adalah sisanya 3 gitu ya, karena udah dipakai di angka 1 sama angka kelima gitu. Jadi 5 dikurangi dengan 2, 3. Terus angka ketiga berarti sisanya yaitu 2 dan angka keempat berarti 1. Tinggal ngaliin 3 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 hasilnya 36 cara gitu. Itu ya guys. Lanjut. Ini ada soal flowchart sini. Nah, kita langsung ke soalnya, yaitu nilai K adalah. Jadi kita disuruh nyari nilai K. Kita baca dulu keterangannya. FPP WY menyatakan faktor persekutuan terbesar dari W dan Y. Jelas. Bilangan bulat positif K dan M dengan K kurang dari 10. Berarti K-nya itu harus kurang dari 10 ya nanti ya. Ini udah kurang dari 10 semua. Dan memenuhi kode pernyataan berikut. Input P sama dengan 5 menghasilkan Z sama dengan 20. P sama dengan 2 menghasilkan Z sama dengan 7. Oke, di sini kita masukin ketika P sama dengan 5, Z sama dengan 20. Berarti nilai Y-nya sini ya. Kalau P-nya ini, terus kita masuk Y-nya ke sini. Berarti Y itu P plus 5. P plus 5 sama dengan, di sini P-nya 5, berarti 5 plus 5, 10, yaitu genap. Nah, di sini ada pertanyaan, Y-nya ganjil. Kalau semisal ganjil nanti masuknya ke sini, kalau misal genap nanti masuknya ke sini, atau yang enggak ganjil berarti masuknya ke sini. Nah, karena Y-nya di sini enggak ganjil yaitu 10 alias genap, maka Z-nya pakai yang ini. Ya, yaitu 2 kali P plus 3 kali Y per M. Jadi kita tinggal masukin aja 2 kali 5, P-nya tadi 5 plus 3 kali 10, Y-nya 10 per M. Nah, karena Z-nya di sini hasilnya 20 nih, hasilnya 20, jadi kita tinggal masukin aja Z di sini hasilnya 20. Terus kita tinggal pindah ruas, 20-nya ke sini, M-nya ke sini ya. Jadi 10 plus 30 per 20 sama dengan 40 per 20 sama dengan 2. Terus habis itu kita lanjut ke P sama dengan 2. Z-nya sama dengan 7 gitu ya. Kita masukin Y-nya P plus 5 sama dengan 2 plus 5, 7. 7 itu ganjil, berarti masuknya ke yang sini ya. W sama dengan P kali Y plus K ini. Terus P-nya itu 2, Y-nya 7, terus di plus K, berarti 2 kali 7, 14, 14 plus K sama dengan W. Nah, di sini untuk Z-nya itu adalah ini ya, kita lanjutin. Z sama dengan FPP dari WY. FPP dari WY. Nah, untuk Z-nya ini nilainya 7, FPP-nya. Terus kemudian W-nya itu 14 plus K. Nah, terus Y-nya itu 7. Nah, kalau kita lihat lagi nih, K-nya tadi kan bilangan bulat positif dan K itu harus kurang dari 10. Terus kemudian di sini itu kalau FPP itu kan berarti diambil yang nilainya sama plus dia itu pangkatnya paling kecil gitu ya. Nah, jadi pasti otomatis karena semua faktornya harus sama gitu ya. Maka di sini harus habis dibagi 7 semua. 7 habis dibagi 7 ya. Terus kemudian 14 ini juga habis dibagi 7 yaitu 2 gitu ya. Terus kemudian berarti K ini harus habis dibagi 7 ya. Karena untuk K-nya itu kurang dari 10 ya. K-nya kurang dari 10 dan angka berapa yang habis dibagi 7 yang kurang dari 10 yaitu hanya angka 7 itu sendiri gitu. Jadi K-nya adalah
7 gitu ya guys ya. Pokoknya berarti teman-teman harus cari yang habis dibagi 7 gitu guys. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut, ini ada bunga tunggal. Bu Nuri menabung rupiah 14 juta di sebuah bank dengan suku bunga P% per tahun. Setelah 9 bulan, ia mengambil seluruh uangnya sebesar 14.630.000 rupiah. Nilai P adalah titik. Nah, ini adalah soal bunga tunggal ya, karena di sini nggak disebutin, tapi pas di X itu nyebutnya ini materi bunga tunggal. Jadi aku ngerjainnya pakai bunga tunggal. Kalau teman-teman pengen coba pakai bunga majemuk juga boleh-boleh aja gitu ya, nanti bisa dicoba-coba setelah download soal ini gitu ya, nanti teman-teman coba-coba untuk latihan di rumah. Oke, untuk rumus mencari bunga, besar bunga selama periode tertentu atau selama periode tertentu itu rumusnya P kali R kali T, dengan P itu merupakan uang pokoknya atau uang tabungan awal gitu ya, pokoknya uang awal mereka gitu. Terus kemudian R itu merupakan suku bunga, T itu merupakan periode atau selama waktu tertentu gitu ya. Nah, karena di sini untuk bunganya itu nggak diketahui secara langsung, jadi kita harus ngitung sendiri gitu ya. Di sini itu bunganya berarti saldo akhir atau ya saldo akhirnya dikurangi dengan saldo awal atau tabungan awal. Nah, yaitu 14.630.000 dikurangi 14 juta ya sama dengan 630.000. Habis itu di sini kita masukin saldo awalnya 14.000 karena P-nya 14.000. Terus kemudian kita masukin P kecil per 100 karena di sini suku bunganya itu P% per tahun, jadi P per 100 ya. Terus kemudian di sini setelah 9 bulan ya, waktunya ini 9 bulan T-nya. Jadi 9 per 12. Kenapa per 12? Karena dia kan untuk mengetahui per tahunnya itu ya, karena kan 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi 9 per 12 disetarakan gitu ya. Nah, soalnya di sini itu P-nya itu per annual atau per tahun gitu suku bunganya ini ya. Suku bunganya per tahun, jadi ini harus dibagi 12 gitu. Nah, 12 itu adalah jumlah bulan dalam 1 tahun gitu guys. Nah, terus ketemulah hasilnya seperti ini. Mana nih? Nah, sini 14 juta dikali 9P bagi 12.200 gitu ya. Nah, terus ketemulah P-nya itu hasilnya adalah 6 gitu. Tinggal pindah-pindah ruas aja guys gitu. Paham ya guys ya? Ini tinggal main otak-atik rumusnya aja. Oke, kita lanjut yang selanjutnya yaitu ada fungsi komposisi. Diketahui f akar x sama dengan x min 2 dan gx sama dengan 2x plus 1 dan hasil f bundaran g 1 sama dengan a. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas p dan q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya itu nilainya adalah a, berarti nilai dari ini ya. Terus kemudian q nilainya 9. Nah, oke langsung aja kita cari. Di sini kita harus tahu nilai A-nya dulu ya. Kenapa harus tahu nilai A? Karena untuk membandingkan apakah P ini lebih besar atau lebih kecil atau seperti apa dengan Q-nya. Kayak gitu. Nah, karena si A-nya ini adalah F0G1 ini atau F bundaran G1, maka dari itu kita harus cari dulu nilai dari FG1 ini gitu ya. F0G1 ini sama dengan A itu sama halnya seperti FG1 sama dengan A. Ya, terus karena di sini G1-nya belum diketahui, kita cari dulu. G1 sama dengan ini ya, rumus Gx-nya tadi ini 2x plus 1, jadi 2 dikali 1 plus 1 sama dengan 3. Terus kita tinggal mencari Fg1 sama dengan A gitu ya. Nah, G-nya G1 tadi itu adalah 3. Jadi kita tinggal masukin aja F3 sama dengan A. Terus karena di sini itu yang diketahui itu adalah f akar x, maka dari itu kita harus membuat 3 ini ya, membuat 3 ini menjadi bentuknya akar, jadinya 3 kuadrat yaitu akar 9 gini ya. F akar 9 sama dengan F3 sama dengan 9 dikurangi 2 sama dengan A, maka 9 kurangi 2 yaitu 7, jadi P nya itu 7. Terus kemudian Q nya 9, otomatis 9 itu lebih besar dari 7, jadi jawabannya adalah yang B gitu guys. Lanjut guys.
Oh, selesai guys. Oke, udah selesai ya guys ya untuk soal-soal kali ini. Kalau semisal teman-teman masih ada yang dibingungin atau semisal jawabanku ada yang kurang tepat, boleh banget untuk dikoreksi di kolom komentar. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan info terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Oke teman-teman, sekian aja dari aku. Kurang lebih mohon maaf. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.